Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya, Pastor Kornel CP. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah mengalahkan godaan dengan iman. Bahan renungan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Pada saat itu Tuhan Yesus digoda oleh iblis. Tetapi Tuhan Yesus dapat mengalahkan godaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan adanya godaan setan yang dialami oleh Yesus, menunjukkan bahwa godaan setan dapat menimpa siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Dalam sabda Tuhan pada hari ini, kita mendengarkan terdapat 3 jenis atau 3 bentuk godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Godaan yang pertama adalah Yesus diajak untuk mengubah batu menjadi roti. Terdapat dalam ayat 3 sampai dengan 4. Godaan ini langsung menyerang bagian terlemah di dalam kehidupan manusia. Pada saat itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Tentu pada saat itu Tuhan Yesus merasa lapar dan haus. Dan pada saat itu roh jahat menawarkan makanan, menawarkan uang, harta atau kekayaan. Tetapi roh jahat menawarkan untuk mendapatkan semua itu dengan cara pintas dan tentu saja dengan cara tanpa usaha untuk bekerja keras mendapatkannya. Godaan yang kedua yaitu godaan untuk menyembah iblis. Tuhan Yesus tawarkan kuasa dunia, dan roh jahat mengajak Yesus untuk mendapatkan jabatan dan kuasa dengan cara yang instan dan cara yang jahat. Dalam ayat 5 sampai dengan 8. Dan godaan yang ketiga yaitu godaan untuk terjun dari hubungan bait Allah. Dan di sini terkait dengan godaan untuk mendapat ketenaran, popularitas pribadi. Dan kalau Yesus melakukan hal itu, maka Yesus dipuji sebagai orang yang paling hebat. Terdapat dalam ayat 9 sampai dengan 12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketiga godaan yang dialami oleh Yesus masih sering terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Maka tidak heran ada orang yang terperangkap oleh godaan itu. Ada orang yang memperoleh kekayaan dengan cara yang pintas, mengorbankan banyak orang. Ada orang yang mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, mengorbankan orang lain. Dan juga ada orang yang mendapatkan pujian, mendapatkan popularitas dengan cara yang jahat. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai orang beriman kita harus tetap waspada. Dan kita juga diajak untuk belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Dia mengalahkan setiap godaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sedikitnya ada 2 hal pokok berdasarkan sabda Tuhan pada hari ini, cara Tuhan Yesus melawan atau mengalahkan godaan itu. Pertama yaitu Yesus menyediakan waktu untuk masuk dalam keheningan di padang gurun.
Dan dalam keheningan itu, Yesus peka akan bimbingan Roh Kudus dan mampu untuk melihat kehadiran iblis yang menggoda. Dan kalau demikian, maka penting bagi kita ialah sebagai awal usaha kita untuk melaksanakan pertobatan, kita perlu menyediakan waktu keheningan dan melepaskan diri dari segala kesibukan kita. Dan tentu saja konkretnya kita juga diajak untuk berpantang dan berpuasa. Kemudian kita juga membatasi diri dengan menggunakan segala alat komunikasi kita, yaitu misalnya HP dan segala hiburan televisi dan keramaian lainnya. Kita diajak justru untuk menyibukkan diri dengan banyak mengikuti doa dan merenungkan kitab suci. Itulah jalan pertama yang dilakukan oleh Yesus untuk mengalahkan godaan yang dialaminya, sehingga dia bisa mengalahkan godaan itu. Kemudian cara yang kedua, yaitu Yesus menjawab setiap godaan yang dialaminya dengan sabda Tuhan di dalam perjanjian lama. Misalnya untuk menjawab godaan mengubah batu menjadi roti, didasarkan dengan sabda Tuhan dari kitab Ulangan bab 8 ayat 13, bahwa hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berikutnya, Tuhan Yesus menjawab godaan yang kedua, yaitu menyembah iblis, berdasarkan dengan sabda Tuhan dari kitab Ulangan bab 6 ayat 13. Engkau harus menyembah Allah. Dan berikutnya, untuk menjawab godaan yang ketiga, yaitu mencobai Tuhan, di mana iblis mengajak untuk supaya Yesus sungguh-sungguh dia menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Jawaban Yesus adalah didasarkan pada sabda Tuhan kitab Ulangan bab 6 ayat 16. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan jawaban Yesus ini menegaskan kepada kita bahwa sabda Tuhan dapat menjadi kekuatan untuk mengalahkan godaan setan. Dan kita pun tahu bahwa sabda Tuhan juga dapat menyebabkan kita mampu mengubah hidup ke arah hidup yang lebih baik. Dan kemudian selain itu kita juga diajak untuk mengalahkan godaan setan dengan kekuatan iman. Disadari bahwa iman kita kepada Tuhan dapat menyebabkan kita dapat menjadi senjata ampuh untuk mengalahkan godaan setan di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.